Bab 441-448 Pengakuan. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, kamu juga imut sekali. Chukin tersenyum saat melihat Gu Yuena. Kemudian dia melihat Qian Renshui dan bertanya dengan lembut, Suer, sudah larut malam, aku belum tidur. Mata Qian Renshui menyipit, dan dia berjalan ke sisi Chukin, dan tangan gioknya tiba-tiba menyentuh sesuatu. Suer, kamu, pupil mata Chukin mengecil. Dasar bajingan, ucapkan selamat tinggal pada Sister Naer untuk mengolah kekuatan jiwa bersama, dan hasilnya. Qian Renshui berkata lembut, dengan sedikit kebencian. Aku tidak peduli, aku marah. Qian Renshui menoleh ke samping, melipat tangannya di dada, dan berkata dengan bangga. Suer, jangan marah. Chukin tersenyum tipis, atau, mengajakmu bersamaku. Hanya menunggu kata-katamu. Ekspresi Qian Renshui berubah kaget, dan dia langsung masuk ke dalam tenda. Chukin dan Gu Yuena saling memandang, menggelengkan kepala saat mereka saling memandang, dan mengikutinya. Tidak ada kata-kata untuk semalam. Tepat di sebelah Kam, karena kebocoran energi Chukin, dua badai pasir yang kuat terjadi. Dapat dikatakan bahwa awan dan hujan sangat deras, dan gelombang pasir sangat deras. Siang di makam naga sangat panjang, setidaknya 4 atau 5 hari lebih lama dari dunia luar, tetapi malamnya hampir sama dengan di luar, hanya setengah hari. Ini membuat Chukin sedikit lebih santai. Bagaimanapun, mereka tinggal di kedalaman selama 1 hari, yang berarti 3 hari di luar. Fajar telah menyingsing. Kelompok Chu dan Qin mengumpulkan tenda, mengawal Situ Lei, dan terus maju menuju kedalaman makam naga. Sekelompok orang terbang sejauh 500 mil lagi. Yang aneh adalah langit gurun yang gelap tiba-tiba menjadi sedikit lebih cerah, tetapi suhunya berangsur-angsur menurun, dan beberapa pasir bahkan mengembun kecuali tanda-tanda embun beku. Tentu saja, bagi orang-orang seperti Chu dan Qin, perubahan suhu tidak berarti apa-apa. Situ Lei, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pusat makam naga? Su Qingtian bertanya sambil terbang bersama Chukin dan yang lainnya sambil memegang Situ Lei dengan rantai. Hampir, kita sudah sampai di gurun es, menunjukkan bahwa kita sudah berjalan setengah dari gurun es dan api 2 hari. Situ Lei menjawab, petik 2, Chukin, ada aura yang kuat di sini, hati-hati. Gu Yuena mengingatkan, memegang tangan Chukin. Di mana? Tanya Chukin. Tangan Gu Yuena yang lain menunjuk ke lapisan es di tanah. Raungan. Tepat pada saat ini, raungan binatang buas yang tumpul datang dari bawah es. Binatang buas itu meraung seperti telinga yang menggelegar, dan ruang yang bergetar bergemuruh. Setelah mendengar ini, Chukin segera membuka mata perspektifnya, dan benar saja, di bawah lapisan es, ada sekelompok makhluk yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya terlalu cepat, Chukin masih tidak bisa melihat dengan jelas, apa itu. Sepertinya, ada semacam binatang buas jiwa yang hebat di sana. Raja Paus Iblis Laut Dalam juga mengecilkan pupil matanya. Chukin, aku akan pergi dan melihat dulu. Baiklah, hati-hati. Chukin mengangguk. Raja Paus Iblis Laut Dalam jatuh di atas es. Es di sini tampaknya telah terkumpul sepanjang tahun, dan permukaan es tampak tidak bisa dihancurkan. Raungan. Namun, pada detik berikutnya, lapisan es tiba-tiba pecah, dan area retakan mencapai radius beberapa meter. Segera setelah itu, setelah raungan keras binatang buas itu, seekor naga es raksasa bergegas keluar dari es. Pada saat ini, semua lapisan es pecah dan berubah menjadi danau besar. Raja Paus Iblis Laut Dalam langsung tenggelam ke dasar danau. Naga es, dengan panjang tubuh 150 meter, ditutupi dengan sisik seperti kristal es, dan anggota tubuhnya sangat kuat. Yang terpenting adalah ia memiliki 3 kepala naga yang identik dan 6 mata emas. Ras naga alien, 3 naga es bermata emas. Gu Yuena segera memanggil namanya. Apakah itu Raja Naga? Tanya Chukin. Jiwa yang tersisa. Gu Yuena menjawab, dibandingkan dengan jiwa yang tersisa dari naga dunia bawah, ia lebih cacat. Raja Paus Iblis Laut Dalam seharusnya bisa menghadapinya. Begitu kata-kata Gu Yuena jatuh, Raja Paus Iblis Laut Dalam telah berubah menjadi tubuhnya dari bentuk manusia. Dalam sekejap, tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam yang panjangnya 200 meter melompat keluar dari bawah danau, membuka mulut jurang yang besar, dan menggigit tubuh 3 naga es bermata emas. Saat melihat naga es,
ketiga mulut naga itu terbuka pada saat yang sama, menyemburkan 3 balok es. Namun, aku melihat tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam berubah dari warna kecubung menjadi warna magma seperti api, menghancurkan semua es. Tertawa, naga es itu digigit oleh mulut besar Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan ketiga mulut naga itu mengeluarkan raungan tajam. Detik berikutnya, tubuh naga es itu hancur berkeping-keping dan menghilang di udara. Seperti yang diharapkan, Tuan Kaisar Iblis, Lan Jinger, Su Yichen, dan Su Xiyun berkata pada saat yang hampir bersamaan. Raja Paus Iblis Laut Dalam ini benar-benar telah menyelesaikan proses transformasi naga. Gu Yuena juga sedikit terkejut, namun, bagaimana aku selalu merasa bahwa dia sedikit berbeda dari binatang jiwa biasa. Ketika Chukin mendengar kata-kata Gu Yuena, pupil matanya sedikit berubah. Bagaimanapun, Raja Paus Iblis Laut Dalam saat ini hanyalah roh pelindungnya, bukan penguasa lautan sesungguhnya di masa lalu. Setelah membunuh 3 naga es, dengan suara, bang, Raja Paus Iblis Laut Dalam melompat ke dasar danau lagi. Apa? Dia ternyata adalah penguasa lautan, Raja Paus Iblis Laut Dalam. Situ Lei terkejut. Situ Lei, aku tidak menyangka. Su Qingtian tersenyum dingin ketika dia melihat bahwa Situ Lei belum pernah melihat dunia sebelumnya. Semua orang yang hadir memiliki banyak latar belakang. Tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri. Jangan bilang, kamu membawa kami ke sini dengan sengaja, jadi kamu akan mati dengan menyedihkan. Beraninya, berani sekali. Situ Lei buru-buru menjawab karena takut. Situ Lei sangat menyesal, mengapa dia melangkah keluar dari benteng dan mengambil tulang jiwa Qian Renshui, menyebabkan dia masuk ke dalam kelompok karakter yang menentang surga. Hei, Naer, bukankah jiwa sisa naga es memiliki cincin roh? Chukin bertanya dengan bingung. Naga es ini sudah sangat lemah, ditambah lagi lebih lumpuh daripada jiwa sisa naga hantu, jadi dia tidak memiliki cincin roh. Gu Yuena menjelaskan, Tuan Penguasa Iblis, segera naik, saatnya pergi. Teriak Lan Jinger, Chukin, cepat turun, ini semua hal yang baik. Tanpa diduga, suara Raja Paus Iblis Laut Dalam datang dari dasar danau. Hal yang baik sekali, jawab Chukin, turunlah, Raja Paus Iblis Laut Dalam tiba-tiba mendengar suara kesemutan. Segera setelah itu, permukaan danau yang awalnya tenang mulai bergerak. Tuan Penguasa Iblis, sesuatu telah terjadi, kata Lan Jinger dengan terkejut. Naer, Huanger, kau tinggallah dan lindungi mereka, aku akan pergi dan melihat. Chu Qinji sedikit terkejut, dan segera bergegas ke dasar danau. Chu Qin memiliki kemampuan untuk berubah menjadi laut, dan dia dapat datang dan pergi dengan bebas di dalam air. Dia dengan cepat tiba di posisi 200 meter di atas danau. Pemandangan di depannya membuat mata Chu Qin berbinar. Aku melihat bahwa dasar danau tidak redup, tetapi bersinar terang. Melihat lebih dekat, sejumlah besar kristal cantik terbentang dari dasar danau. Masing-masing setinggi 100 meter. Ini, kata Chu Qin dengan heran. Dia telah melihat kristal-kristal ini di dasar danau bintang di hutan besar Stardow. Ini, sumsum es wanian. Pada saat ini, pikiran Chu Qin membunyikan suara yang lebih mengejutkan, yang merupakan milik ulat sutra es Tianmeng. Ulat sutra es Tianmeng, ini benar-benar sumsum es 10.000 tahun. Tanya Chu Qin, tidak mungkin salah. Ulat sutra es Tianmeng tentu saja menjawab, aku bisa membaca semua yang salah dalam hidupku. Tetapi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sumsum es selama 10.000 tahun telah berubah menjadi residu, dan saya dapat mencium aroma udaranya. Lalu, di sini, ada sumsum es berusia ratusan ribu tahun. Rao Chu dan Qin tergerak, tunggu, di mana Raja Paus Iblis? Chu Qin mengerutkan kening, dan segera tatapannya menyapu, dan menemukan bahwa di antara 10.000 tahun sumsum es, Raja Paus Iblis Laut Dalam telah berubah menjadi bentuk manusia, dengan 2 warna kuning di bawah 1 kaki. Ungu dan hitam, bayangan hitam yang berkedip-kedip dari 9 cincin roh sedang bertarung. Bayangan hitam itu, tampaknya tidak lemah, telah bertarung bolak-balik dengan Raja Paus Iblis dari Laut Dalam. Raja Paus Iblis Laut Dalam, kau tidak lebih dari itu. Bayangan gelap itu terus menghina saat bertarung. Mendengarkan suaranya, itu tampak sangat tua. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chu Qin bergegas menuju bayangan hitam tepat di atas trisula emas. Pada saat ini, Sombra sedang bertarung dengan Raja Paus Iblis. Dia merasakan niat membunuh yang dingin di belakangnya.
Dia segera berbalik, melambaikan pisau daging yang ditutupi dengan pola sihir di tangannya, dan berbalik untuk membelah trisula emas. Bayangan hitam ini adalah Ultimate Douluo yang asli, kalau tidak, mengapa dia harus bertarung bolak-balik dengan Raja Paus Iblis dari Laut Dalam? Awalnya, tidak ada begitu banyak limit Douluo di Kekaisaran Matahari Bulan. Dalam 100 tahun, mungkin 1 atau 2 limit Douluo dapat diproduksi. Tapi jangan lupa, laju aliran di sini 3 kali lipat dari luar, jadi menurut batas umat manusia, limit Douluo dari 1000 tahun yang lalu masih hidup. Namun, bahkan ekstrim Douluo, menghadapi tombak Chukin, menghancurkan pertahanan dalam sekejap. Chukin sebelumnya telah mencapai alam setengah dewa, yang sebanding dengan kekuatan 2 limit Douluo, dan sekarang dia menyerap kekuatan ilahi dalam kristal dewa, yang semakin meningkatkan kekuatannya. Di depan trisula emas tempat dia mengumpulkan kekuatan jiwa, ekstrim Douluo mungkin tidak dapat menahannya dari depan, apalagi ekstrim Douluo ini hanya dengan tergesa-gesa menanggapi. Melihat situasinya tidak baik, limit Douluo segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke danau. Tidak mungkin bagi Chukin untuk membiarkannya melarikan diri. Makam naga ini penuh dengan variabel. Kelangsungan hidup musuh yang begitu kuat hanya akan membuat situasi semakin berbahaya. Kemana harus pergi? Teriak Chukin, memegang trisula emas dan langsung mengejarnya. Ketika Chukin baru saja melarikan diri ke permukaan danau, Chukin mengejarnya dan menusuk dadanya dengan tombak. Kemampuan roh ke-8, jiwa pertempuran pedang iblis. Ekstrim Douluo tidak dapat dihindari, cincin roh ke-8 berkedip di bawah kakinya, melambaikan pedang berwarna darah di tangannya, menghadapi trisula dewa laut Chukin secara frontal. Hasilnya dapat dibayangkan. Setelah berhadapan selama 3 detik, pedang hitam besar milik ekstrim Douluo langsung tertusuk berkeping-keping oleh trisula dewa laut milik Chukin, dan tubuh ekstrim Douluo juga terlempar ke belakang dengan keras dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Long Huang Lan Jinger Su Qingtian dan yang lainnya mengepung. Chukin, siapa dia? Long Huang dan yang lainnya sedikit bingung ketika mereka melihat lelaki tua ini mengenakan topeng. Chukin menggelengkan kepalanya, tanyakan padanya. Dia hanya ingin menyerang Raja Paus Iblis. Seketika, Chukin bertanya kepada lelaki tua di tanah dengan dingin, siapa kamu? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Dia memegangi dadanya dan berkata dengan lemah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku tidak pernah bertemu manusia dalam 50 tahun. Begitu aku bertemu lawan yang begitu kuat, lelaki tua itu menerimanya. Wah, suara ini sangat familiar. Su Qingtian berkata sedikit terkejut, dan Situ Lei juga mengerutkan kening. Su Qingtian mencondongkan tubuh ke depan untuk melihat, dan tiba-tiba berkata, ah. Naga gila Douluo, naga gila Ling. Ling Kuanglong. Lan Jinger berkata dengan heran, Master Sekte Roh Kudus. Long Huang juga menyempitkan alisnya bersama dengan alis Dai. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengenali orang tua itu? Ling Kuanglong berkata dengan heran. Jinger, siapa Ling Kuanglong? Chukin bertanya. Chukin Mianxia, ingatkan aku pernah mengatakan kepadamu bahwa putra Situ Lei, Situ Wanglang mempercayai pemimpin Sekte Roh Kudus yang suka membunuh. Ini orangnya, Su Qingtian menjelaskan. Chukin tiba-tiba menyadari, Qian Renshui dan Dai mengerutkan kening. Dia, bukankah dia seorang tetua yang diajari oleh Roh Kudus, dan mati karena api? Sepertinya binatang buas ini belum mati, ia telah hidup selama 50 tahun lagi. Long Phoenix tersenyum dingin, tapi itu tidak masalah, kamu akan segera mati. Kamu, siapa kamu? Ling Kuanglong menatap Long Huang dengan heran. Apakah kamu tahu bahwa sisik naga bisa terbang? Long Phoenix bertanya dengan dingin. Tentu saja aku tahu bahwa dia adalah 3 tetua yang diajari oleh roh suciku. Belum lama ini, aku terbunuh. Mata Ling Kuanglong menyipit. Karena kamu mengakuinya, pergilah dan mati. Long Huangli berteriak, dan segera menghunus pedang cairan berdarah besar, yang langsung menusuk tubuh Ling Kuanglong. Dalam sekejap, Ling Kuanglong terbakar menjadi abu oleh api, meninggalkan 6 tulang jiwa di tempatnya. Huanger, siapa Long Lin Fei? Chukin bertanya dengan sedikit bingung. Kakekku, dia seharusnya sudah meninggal sejak lama. Long Phoenix menjawab, sungguh luar biasa, aku bisa membalaskan dendam kakekku. Chukin tiba-tiba mengerti. Tidak heran Ling Kuanglong baru saja meninggal tanpa alasan yang jelas. Jadi, dia juga karakter yang hidup lebih dari 100 tahun yang lalu. Kata Chukin dengan penuh pengertian. Dengan cara ini,
aliran waktu makam naga telah diverifikasi lebih lanjut. Kata Susiyun dengan gembira. Dalam hal ini, harapan ibunya untuk hidup sedikit lebih besar. Chukin, bagaimana kamu menangani tulang jiwa ini? Tanya Lan Jinger. Membunuh ekstrim Douluo itu bagus, dan 6 tulang jiwa meledak sekaligus. Singkirkan dulu, kata Chukin sambil tersenyum, 6 tulang jiwa ini hanyalah gadget, hal-hal yang benar-benar bagus ada di dasar danau. Dasar danau, semua orang terkejut. Chukin tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan membawa semua orang ke dasar danau. Pada saat yang sama, Chu dan Qin menggunakan cahaya Dewa Laut untuk membentuk perisai ruang angkasa independen, mencegah semua air mendekati mereka. Apa ini? Melihat kristal raksasa yang tampak seperti gedung tinggi ini, semua orang tampak takjub. Sumsum es 10.000 tahun. Gu Yuena tersenyum manis. Naer masih berpengetahuan luas. Jawab Chukin. Apa itu sumsum es 10.000 tahun? Qian Renshui bertanya dengan rasa ingin tahu. Agak merepotkan untuk menjelaskannya. Tapi Suir, asal kau tahu bahwa kau hanya perlu memakan sumsum es 10.000 tahun, kau tidak perlu melakukan apapun. Bahkan jika kau tidur, kekuatan spiritualmu akan terus meningkat, dan laju peningkatannya sangat cepat. Jawab Chu. Qin, benarkah? Qian Renshui Lan Jinger Long Huang Suyi Chen Susiyun berkata serempak. Baiklah, apa yang dikatakan Chu Qin benar. Gu Yuena mengangguk, sumsum es 10.000 tahun itu sepenuhnya alami, tetapi itu adalah makhluk spiritual yang menyerap energi langit dan bumi dengan sendirinya. Begitu banyak sumsum es 10.000 tahun. Kapan aku akan memakannya? Qian Renshui berkata dengan terkejut dan gembira. Ada begitu banyak orang dan kuat. Kalau begitu aku akan melayani Xiao Wuzu, King Rongrong dan yang lainnya, dan mereka akan segera pergi. Chukin tersenyum tipis, terutama Ziji dan yang lainnya, yang semuanya adalah binatang buas jiwa, makanlah satu gigitan itu. Turunlah, satu potong hilang. Hahaha, gadis-gadis itu tertawa serempak. Ayo kita lakukan, saat kita keluar dari makam naga. Aku akan memberimu poin lagi, kata Chukin. Bagus, semua orang mengangguk. Kau biarkan aku. Segera, Chukin mengeluarkan pedang Dewa Asura dan menebasnya dengan pedang yang kuat. Ratusan sumsum es wanian setinggi 100 meter langsung hancur oleh akarnya, dan Chukin segera menerimanya. Di dalam wadah pemandu jiwa Chukin adalah yang direbut oleh Helena, dan bahkan naga laut dapat dengan mudah dipasang, tetapi setelah memasang sumsum es 10.000 tahun, itu benar-benar penuh. Pada saat ini, semua orang terkejut saat mengetahuinya. Semua sumsum es 10.000 tahun hancur, hanya satu sumsum es 10.000 tahun yang tidak terpotong oleh bilah pedang Dewa Asura. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut, dan mencondongkan tubuh ke arah sumsum es 10.000 tahun. Chukin, menurutmu apa itu? Tiba-tiba, Gu Yuena bertanya, menunjuk ke dasar sumsum es wanian. Di dalam sumsum es 10.000 tahun itu, sepertinya ada sosok. Susiyun tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, dia bergegas keluar dari perisai kekuatan ilahi Chukin selangkah lebih maju, dan datang ke sisi sosok itu. Siyun, melihat pemandangan ini, Chukin buru-buru menggerakkan kekuatan Dewa Laut dan mengikutinya. Ibu Ratu, Susiyun menangis saat ini. Apa? Suyi Chen menggigil, dan dengan cepat mendekati arah saudara perempuannya. Chukin dan yang lainnya juga terkejut dan melihat sumsum es 10.000 tahun itu. Benar saja, di dalam sumsum es transparan ribuan tahun itu, ada seorang wanita yang sangat cantik di antara debu. Sutra hijau wanita itu menutupi pinggangnya dan mengenakan kostum istana yang cantik. Penampilannya agak mirip dengan Suyi Chen dan Susiyun. Kecantikannya sempurna dan pantas. Namun, dibandingkan dengan Suyi Chen dan Susiyun, wanita lebih dewasa, memiliki pesona unik dan kecantikan intelektual yang dimiliki wanita dewasa seperti naga dan phoenix. Orang ini adalah ibu dari Susiyun dan Suyi Chen, Qin Shijing. Guru, selamatkan ibu kami. Suyi Chen memohon. Cahaya Poseidon, murnikan. Tanpa berpikir, Chukin segera mendesak cahaya Poseidon untuk bergegas menuju sumsum es 10.000 tahun dengan cara yang tampaknya lembut tetapi sangat mendominasi. Namun, yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa sumsum es itu begitu kuat selama ribuan tahun sehingga cahaya Dewa Laut tidak dapat melautkannya. Pedang ilahi Sura tidak bagus, tampaknya Trisula emas juga tidak bagus. Kata Chukin, mengeluarkan cakar Dewa Naga,
dan segera Chukin terbang ke langit dan sampai di puncak sumsum es 10.000 tahun. Detik berikutnya, cakar naga Chukin menghantam bagian atas sumsum es 10.000 tahun. Ledakan, diiringi suara keras, sumsum es Wanian menunjukkan retakan dari atas ke bawah. 3 detik kemudian, sumsum es 10.000 tahun itu hancur total, dan tubuh indah Qin Shi Jing pun terbebas. Long Huang, Qian Renshui, dan Lan Jinger bergegas maju dan membawa Qin Meiyi ke dalam perisai luar angkasa Chukin. Ratu, Su Xiyun dan Su Yichen memperhatikan Qin Shi Jing terbaring tak bergerak, hati mereka sangat sakit. Jangan khawatir, Xi Yun Yichen, ibumu masih bernapas. Long Huang berkata dengan heran. Biar aku yang melakukannya. Setelah mendengar ini, Chukin segera menyuntikkan kekuatan jiwanya ke tubuh Qin Shi Jing terus-menerus. Sekitar 10 menit kemudian, Chukin akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya, jantungnya telah distabilkan oleh kekuatan jiwaku, tetapi mungkin karena dia telah berada di sumsum es selama 10.000 tahun terlalu lama, dan akan butuh waktu lama untuk bangun. Guru, apakah Ratu telah diselamatkan? Su Yichen berkata dengan gembira, menyeka air matanya. Ya, Chukin menjawab dengan senyum puas. Terima kasih Guru. Su Yichen dan Su Xiyun berkata dengan air mata dan kegembiraan. Tanpa Chukin, mereka tidak akan pernah datang ke sini, apalagi menyelamatkan ratu ibu mereka. Ayo pergi, ayo kembali ke danau dulu, dan tunggu Ibu Yichen Xiyun bangun sebelum kita pergi ke pusat. Perintah Chukin. Bagus. Semua orang menjawab serempak. Untuk mencegah Qin Shi Jing terkikis oleh hawa dingin, Lan Jinger dan Long Huang menyuntikkan kekuatan api ke arah Qin Shi Jing dari kiri ke kanan. Awalnya Su Yichen dan Su Xiyun ingin datang sendiri, tetapi mereka ditolak oleh Chukin dan Long Huang. Bagaimanapun, tingkat kekuatan spiritual Su Yichen dan Su Xiyun terlalu rendah untuk menahan konsumsi seperti itu. Hebat, aku tidak menyangka kita akan bisa menyelamatkan Yichen dan Xiyun serta ibu mereka. Qian Renshui duduk di sebelah Chukin dan tersenyum lembut padanya. Ya, cepatlah ke titik ini, perjalanan ini tidak sia-sia. Chukin mengangguk. Ini adalah calon ibu mertuanya. Shi Jing seharusnya tidak bangun untuk sementara waktu. Chukin berkata, kenapa tidak seperti ini, Naer, Raja Paus Iblis, dan Situ Lei akan pergi ke pusat makam naga bersama Naer, dan kalian semua akan tinggal di sini. Mereka tidak bisa menunda terlalu banyak waktu di sini, lagi pula, laju aliran di sini 3 kali lipat dari luar. Daji, Lingji, Jianji, Qinglong, kalian semua tinggal di sini, dan lindungi keselamatan semua orang. Chukin menoleh ke 4 putri Sudaji lagi. Ketika keempat putri Sudaji mendengar ini, mereka semua jatuh di sisi Chukin pada saat yang sama. Melihat keempat gadis itu tiba-tiba muncul, Qian Renshui dan yang lainnya tidak asing lagi. Meskipun Su Xiyun dan yang lainnya terkejut, mereka lebih terkejut karena senang, karena mereka tahu orang-orang Chukin tidak dapat menyakiti mereka, tetapi melindungi mereka. Dengan 3 Douluo yang tak tertandingi di sini, Chu dan Qin bisa merasa lega. Suer, kamu juga tinggal. Melihat bibir tipis Qian Renshui, Chukin berkata lebih dulu. Baiklah, Qian Renshui mengangguk dan berkata, Chukin, biarkan aku mengikuti. Su Qingtian berkata, aku akan merebut Situ Lei untukmu. Tidak perlu, Senior Su. Chukin menjawab, biarkan Raja Paus Iblis mengawasinya. Dengan mengatakan itu, Chukin menyerahkan wadah pemandu jiwa Helena ke Long Phoenix. Huanger, jika kita tidak keluar dalam 3 hari, kamu akan mengambil esensi es 10.000 tahun dan memberi mereka poin. Kau pasti akan keluar, kata Long Phoenix dengan cemas. Tentu saja akan keluar, Chukin tersenyum tipis, hanya saja kita mungkin akan menghadapi beberapa masalah. Tidak ada yang tahu, kau ambil sumsum es 10.000 tahun itu, katakan saja pada Ziji Xiaowu dan yang lainnya, biarkan mereka, jangan khawatirkan kami. Baiklah, Long Phoenix mengangguk dengan enggan. Gu Yuena masih tampak sedikit khawatir. Ia meletakkan tangan gioknya di dadanya, dan seketika wajahnya sedikit mengembun. Ada sisik naga heksagonal perak di tangannya, dan ia menyerahkannya kepada Qian Renshui. Suer, ini milikku. Sisik naga pelindung jantung, begitu kau menghadapi bahaya, aku akan segera merasakannya, dan sisik naga ini akan membentuk perisai di bawah krisis, yang cukup untuk mendukung Chukin dan aku untuk maju. Baiklah. Qian Renshui berkata dengan sedih setelah mengambil alih Longlin, Chukin, saudari Naer, kau harus aman.
Itu hanya makam Raja Naga generasi kedua. Gu Yuena tersenyum, dan segera meraih lengan Chukin. Baiklah, Suer, Huanger, Jinger, Yi Chen, Xiyun, ayo kita pergi dulu. Chukin tersenyum lembut sambil menatap gadis-gadis itu. Guru, hati-hati. Su Yi Chen dan Su Xiyun berkata dari lubuk hati mereka. Begitu suara itu jatuh, Chu dan Qin membuka 8 sayap mereka dan langsung menuju ke langit. Raja Paus Iblis Laut Dalam juga memimpin Situ Lei, mengikuti dari dekat. Trio Chu dan Qin sangat cepat, setengah jam kemudian, mereka telah melewati gurun es sejauh 500 mil. Pada saat ini, Chu Qin dan Raja Paus Iblis pasti terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Terutama Chu dan Qin, mereka tampaknya telah mencapai luar angkasa, dengan gurun es yang tak berujung di belakang mereka, dan ruang yang benar-benar kosong di depan mereka. Ada meteorit di luar angkasa, dan tampaknya ada bintang di langit, sepertinya ini adalah pusat makam naga. Gu Yuena tersenyum, karena energi di pusat itu terlalu kuat, ruang dan waktu hancur dan berubah menjadi ketiadaan total. Selain itu, napas Raja Naga semakin dekat. Situ Lei, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Raja Paus Iblis Laut Dalam bertanya kepada Situ Lei dengan dingin. Namun, Situ Lei belum menjawab, Gu Yuena sudah melangkah keluar, melayang langsung di kehampaan. Kau bisa terbang tanpa kekuatan roh. Raja Paus Iblis Laut Dalam terkejut. Ruang tanpa bobot. Chu Qin mengerutkan kening. Chu Qin, apa yang kau bicarakan? Tanya Gu Yuena. Tidak ada. Chu Qin tersenyum ringan, melangkah ke kehampaan, dan memeluk Gu Yuena. Raja Paus Iblis Laut Dalam terkejut sejenak, dan memimpin Situ Lei dan buru-buru mengikutinya. Di dunia luar, gelar Douluoi dapat melangkah di udara, dan orang yang kuat seperti Chu Qin dapat menggunakan kekuatan roh sebagai pendukung untuk terbang. Master jiwa terbang dapat terbang dengan sayap mereka. Namun di sini, mereka tidak memerlukan medium apapun, mereka dapat terbang bebas, terutama Chu Qin dan Gu Yuena, mereka merasa seperti seorang dewi. Sekelompok orang terbang menjauh sejauh beberapa mil yang tidak diketahui. Pemandangan di sekitarnya hanyalah kehampaan, tetapi setengah jam kemudian, sebuah pulau besar berbentuk binatang buas muncul di depan semua orang. Pulau itu tak terbayangkan, mengambang di kehampaan, seperti pulau sungguhan di langit. Sekilas, bentuk pulau itu menyerupai Xuanwu yang legendaris, tetapi berbeda karena Xuanwu membawa gunung yang tak terhitung jumlahnya di punggungnya. Pulau apa ini? Raja Paus Iblis Laut Dalam berkata dengan ngeri. Ini bukan pulau. Gu Yuena berkata dengan sedikit kesedihan. Ini adalah mayat Raja Naga pertama, Paman Kaisar Tian, dan Raja Naga Gunung. Raja Naga Gunung, Chu Qin dan Raja Paus Iblis Laut Dalam berkata serempak. Chu Qin ingat bahwa ada catatan dalam karya aslinya bahwa planet Douluo awalnya adalah planet samudera, dan binatang buas jiwa yang tak terhitung jumlahnya hidup di laut. Dengan demikian, Dewa Naga menciptakan klan Raja Naga Gunung. Raja Naga Gunung dapat mengubah tubuhnya menjadi daratan atau gunung, jadi ada benua Douro dan benua matahari dan bulan. Selain itu, Raja Naga Gunung memiliki garis keturunan Dewa Naga yang benar-benar murni, dan dimanapun Raja Naga Gunung muncul, itu pasti kepala klan naga. Oleh karena itu, Raja Naga Gunung juga dikenal sebagai Raja Naga asli yang terkuat. Tanpa diduga, makam naga ini ternyata adalah makam Raja Naga Gunung. Tunggu Naer, kamu mengatakan bahwa selama kamu menemukan Raja Naga generasi pertama, kamu akan diselamatkan. Tanya Chu Qin. Ya, Gu Yuena mengangguk, namun, esensi dan darah Raja Naga asli dan kristal naga dapat memulihkan kekuatan rohku. Namun, Raja Naga Gunung telah mati setidaknya selama puluhan ribu tahun, aku tidak tahu. Tidak ada kristal naga, mungkin, ini hanya tubuh. Tidak peduli apa. Chu Qin dan Gu Yuena mengatupkan jari mereka dan tersenyum ringan, ayo pergi ke pulau itu, cari. Itu bagus. Begitu kata-kata itu jatuh, Chu dan Qin semua bergegas ke pulau itu. Chu Qin dan yang lainnya mendarat di sebidang pasir. Ada lubang dan lubang di mana-mana. Ada indera penglihatan bulan, dan itu sangat berbeda. Bagaimanapun, tidak ada atmosfer dan tidak ada matahari, seolah-olah mereka benar-benar telanjang di luar angkasa. Untungnya, ada bintang yang bersinar, yang dapat membuat tempat itu tampak seperti siang hari dengan visibilitas yang sangat tinggi. Di mana kita bisa menemukan pulau sebesar itu?
Raja Paus Iblis Laut Dalam terkejut, dengan beberapa keraguan. Chukin mendengar bahwa pupil matanya sedikit memutih, dan ingin mencari segala sesuatu di sekitarnya melalui persepsi mental, tetapi tidak ada efeknya. Hah, Chukin berkata dengan heran, persepsi mentalku telah menghilang. Tidak hanya persepsi spiritual, Gu Yuena menjawab, pulau ini seharusnya dikutuk oleh Raja Naga Gunung. Cobalah, Chu dan Qin, tidakkah kalian menggunakan kekuatan roh kalian? Chukin mendengar kata-kata itu dan mencoba membuka cincin roh-roh bela diri, seperti yang diharapkan, tetapi tidak berhasil. Milikku tidak dapat digunakan lagi. Raja Paus Iblis Laut Dalam mengikuti dengan heran. Sepertinya kekuatan jiwa masih tidak dapat diandalkan pada saat kritis. Chukin telah mengalami situasi tidak dapat menggunakan kekuatan roh berkali-kali, tetapi itu tidak masalah, kekuatan internalnya sudah mencapai puncaknya, belum lagi dia masih merupakan kekuatan supernatural. Mata Dewa Ilusi, buka. Chukin berteriak, pupil matanya berubah dari putih pucat menjadi keemasan, dan deteksi mentalnya mencakup 50 li di sekitarnya dalam sekejap, yang awalnya bisa mencapai 100 li, tetapi karena dia tidak dapat menggunakan kekuatan rohnya, deteksi mentalnya yang secara umum telah melemah, dan itu sudah pasti cukup. Itu kamu. Gu Yuena tersenyum ketika dia melihat taktik Chukin yang bahkan tidak dia ketahui. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak rahasia yang kalian sembunyikan. Chukin tersenyum tipis, tetapi segera dia melihat ke samping. Aneh, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang yang mendekati kita? Hahaha, pada saat ini, Situ Lei tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Raja Paus Iblis Laut Dalam menuntut. Aku menertawakanmu, kematian akan segera datang. Situ Lei tertawa terbahak-bahak, sebenarnya, keturunan Raja Naga tinggal di tengah makam naga. Mereka akan memakan semua penjajah asing. Chukin, Raja Paus Iblis, tidak peduli seberapa kuat dirimu, di pulau ini di mana kekuatan jiwa tidak dapat digunakan, itu ditakdirkan untuk memiliki jalan buntu. Aku tidak memiliki harapan untuk hidup lagi, tetapi aku menarikmu kembali, sudah. Situ Lei belum selesai berbicara. Trisula emas Chukin telah menusuk jantungnya. Chukin tersenyum menghina, aku bodoh, banyak bicara. Situ Lei, putus asa, jatuh ke tanah, berubah menjadi debu, dan 3 tulang jiwa 10.000 tahun muncul di tubuhnya. Pada saat Situ Lei jatuh, serangkaian sosok kekar telah jatuh di sekitar Chukin dan yang lainnya, mengelilingi mereka dalam kelompok. Dapat dilihat bahwa sekelompok orang ini mengenakan baju besi yang terbuat dari kulit binatang. Tubuh mereka kekar, dan tidak biasa, kulit mereka berwarna perunggu, tingginya sekitar 2 meter, dan pupil mereka berbentuk coklat. Tuan, apakah ini keturunan Raja Naga yang dikatakan Situ Lei? Raja Paus Iblis Laut Dalam bergegas ke sisi Chukin. Seharusnya benar. Chukin tersenyum tipis. Benar saja, pemimpin pria berusia 2555 tahun dengan rambut abu-abu, punggung kokoh, alis tebal, mata dalam, dan janggut setengah meter berdiri, menarik, berani masuk tanpa izin ke tanah suci Raja Naga, mengganggu dormansi Raja Naga, dan mengambil nyawanya. Saat dia berkata, satu persatu keturunan Raja Naga Gunung, cincin roh di bawah kaki mereka bergerak dengan cerah dan bergegas menuju orang-orang Chu dan Qin. Orang-orang ini tidak lemah, belum lagi konfigurasi terbaik dari setiap cincin jiwa, dan yang terlemah adalah Raja Jiwa, mencapai konfigurasi kuning, ungu, dan hitam, dan yang terkuat bahkan 2 kuning dan 2 ungu, 4 hitam, 8 cincin roh. Roh-roh bela diri di belakang mereka semuanya sama, makhluk yang mirip dengan Xuanwu, tetapi punggung Xuanwu membawa sejumlah gunung, seolah-olah membawa sebuah kota besar. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah roh leluhur mereka, Raja Naga Gunung, yang dianugerahkan kepada mereka. Roh Raja Naga Gunung pria tua berambut putih itu belum mengambil tindakan. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Raja Paus Iblis Laut Dalam menatap Qin Dao dengan cemas. Naer, Chukin menatap Gu Yuena. Tidak mungkin, sekelompok orang biadab yang tidak masuk akal, pertama-tama bernyanyi, lalu bernalar. Gu Yuena mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Itulah yang saya inginkan. Chukin sedikit menggerakkan sudut mulutnya, dan segera memegang trisula emas di tangannya. Naga ada di seluruh dunia. Bersamaan dengan siulan rendah Chukin, tombak trisula emas di tangannya dengan keras jatuh ke tanah, dan kekuatan mengerikan dari Dewa Laut dan kekuatan internal Chukin berubah menjadi gelombang besar. Terburu-buru keluar. Apa? Teriakan rapi keluar dari mulut keturunan Raja Naga Gunung,
dan tubuh setinggi 2 meter itu semuanya terguncang pada saat yang sama, kecuali Kontra. Raja Naga Gunung sebanding dengan keberadaan alam Raja Ilahi. Dengan kata lain, semua orang di keturunan Raja Naga Gunung memiliki jiwa bela diri tingkat dewa sejati, jadi Kontra tingkat 88 ini sama sekali bukan hanya kekuatan Kontra. Itu saja, keluarkan saja, setidaknya tidak akan lebih buruk dari Yang Wudi. Artinya, setidaknya Anda dapat memilih gelar Douluo tingkat 92. Selain itu, Raja Naga Gunung memiliki pertahanan yang sangat tinggi di luar imajinasi. Di masa lalu, goncangan Chukin tadi sudah cukup untuk menghancurkan tubuh Kontra ini. Pada saat ini, Douluo jiwa ini tidak dikalahkan oleh kelompok Chukin untuk pertama kalinya. Namun, setelah dia mengumpulkan kekuatan jiwanya dan bergegas menuju Chukin, dia ditembak sejauh 30 meter oleh yang terakhir. Bagaimana mungkin? Mengapa kamu bisa menggunakan kekuatan jiwamu? Pria tua berambut putih dengan janggut itu menatap. Pria tua berambut putih itu sedikit ketakutan. Energi yang baru saja diledakkan Chu dan Qin terlalu mengerikan, seolah-olah dapat dibandingkan dengan patriark mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa bertarung. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, memegang trisula emas di tangannya. Kamu bergelar Douluo, kan? Mendengar kata-kata Chu Qin, lelaki tua berambut putih itu sedikit takut, tetapi dia tidak bisa menahan diri. Detik berikutnya, 2 ungu dan 7 hitam di bawah kakinya, 9 cincin roh menyala, dan jiwa bela diri yang dipanggil juga adalah Raja Naga Gunung. Laporkan namamu, aku tidak akan membunuh yang tidak dikenal. Chu Qin masih tersenyum tipis. Punggung naga, sistem serangan kekuatan 95 tingkat bergelar. Douluo, lelaki tua berambut putih itu berkata dengan wajah datar, jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa mencobanya. Begitu suara Longji jatuh, telapak tangannya langsung tertutup oleh batu dan tanah, dan pada saat yang sama cincin roh ketujuh di bawah kakinya langsung menyala, kemampuan roh ketujuh tubuh sejati Raja Naga Gunung. Diiringi oleh raungan rendah dari punggung naga, Raja Naga Gunung raksasa muncul di bawah kakinya. Punggung naga itu menunggangi tubuh sejati roh bela dirinya, dan kekuatannya meningkat pesat dalam sekejap. Membunuhmu itu mudah. Chu Qin tidak terburu-buru, memadatkan kekuatan ilahi dan kekuatan jiwanya ke dalam Trisula Dewa Laut. Segera, Trisula Dewa Laut Chu Qin menembus punggung naga itu secara langsung. Pada saat yang sama, punggung naga juga mengumpulkan kekuatan Raja Naga Gunung di tinjunya dan bertabrakan langsung dengan Chu dan Qin. Boom! Sebuah ledakan yang mengejutkan terdengar, dan silau yang menyilaukan memancar ke seluruh ruang. Setelah Chu Qin menghadapi tinju Longji selama 3 detik, yang terakhir sama sekali tidak dapat menahannya. Tubuh besar tulang belakang naga dan Raja Naga Gunung di kakinya semuanya terbang keluar dari belakang. Bagaimana ini mungkin? Longji berbaring di tanah, menatap Chu Qin dengan ngeri. Chu Qin tidak menggunakan kekuatan jiwa roh bela diri apapun untuk membunuhnya dalam sekejap, bahkan patriark mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Siapa kamu? Longji memanjat dengan susah payah, menatap Chu Qin dan bertanya dengan linglung. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Chu Qin tersenyum tenang, karena orang yang sudah mati tidak perlu tahu banyak. Tempat ini sangat misterius, Chu Qin tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah. Dia hanya ingin menemukan Raja Naga dari Raja Naga Gunung dengan cepat. Berhenti. Namun, tepat saat Chu Qin hendak membunuh tulang belakang naga itu, suara wanita yang indah terdengar. Ketiga Chu dan Qin mengikuti suara itu dan melihat ratusan naga hitam terbang ke arah ini. Di atas setiap naga raksasa, ada sosok yang duduk atau berdiri, dan orang yang dipimpinnya sebenarnya adalah seorang wanita. Putri, selamatkan aku. Longji berteriak putus asa ketika dia melihat sekelompok ksatria, naga terbang, seolah-olah sedang meraih sedotan. Pada saat ini, wanita itu memimpin ratusan naga terbang dan mendarat di tanah. Pada saat ini, Chu Qin akhirnya melihat wajah sebenarnya dari kelompok orang ini. Kecuali wanita itu, semua orang berpakaian mirip dengan Dragon's Back dan yang lainnya, dengan baju besi binatang berwarna-warni dan kulit perunggu. Dan wanita itu, sangat berbeda dari semua orang, kulit wanita itu tidak perunggu atau gandum, kulitnya putih dan tembus cahaya, seputih salju. Pada saat yang sama, dibandingkan dengan penampilan kasar semua orang, wanita itu terlihat sangat cantik dan mengharukan. Sepasang kelopak mata biru besar dengan hidung sedikit terangkat dan bibir merah yang tampak seperti buah ceri begitu cerah dan menarik perhatian. Namun,
yang paling menarik perhatian seorang wanita bukanlah penampilan dan kulitnya, tetapi lekuk tubuhnya yang seperti iblis. Tubuhnya yang anggun dan mengharukan terbungkus dalam baju besi yang sangat dingin. Tingkat kesejukannya mengejutkan, dan bahkan jika embusan angin bertiup, sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Di bawah tubuhnya terdapat semacam baju besi rok pendek yang konyol, seputih salju, dan kakinya seperti batu giok es yang terpapar sinar matahari. Di bagian bawah, terdapat sepatu bot hak tinggi yang terbuat dari kulit binatang, yang membuatnya tampak lebih ramping dan mempesona dengan sosoknya yang tinggi 1,9 meter. Selain itu, wanita itu mengenakan atasan seperti mahkota di kepalanya, dengan ketidakpedulian dan kebanggaan yang selalu menggantung di mata yang cerah, yang merupakan keagungan dari yang superior, dan itu memberi orang semacam keindahan gunung es terasa. Orang ini adalah putri dari klan Sanlongwang, Long Qianqian. Long Qianqian dengan cepat terbang ke arah naga itu, dan keturunan Raja Naga yang berada ratusan meter di sampingnya juga jatuh. Wanita ini menarik. Chukin menatap Long Qianqian dengan senyum tipis. Jika bukan karena kekuatan jiwa Chukin yang tidak dapat digunakan, kekuatan ulat sutra es Tianmeng seharusnya sudah diatur saat ini. Siapa yang kamu tunggu, berani menjadi liar di sini, dan berani menyakiti orang-orangku? Long Qianqian menatap rekannya yang tergeletak di tanah, dan segera menatap ketiga orang Chu dan Qin, dan hendak bertanya dengan dingin. Tidak masalah jika dia tidak melihatnya, dia kagum dengan wajah Chu Qin sekilas. Ini tidak bisa disalahkan untuk Long Qianqian, para leluhur klan Sanlong semuanya 5 besar dan 3 kasar, sangat kasar, dan Chu dan Qin begitu tak tertandingi di dunia. Sebagai perbandingan, klan Sanlong adalah batu kasar, dan Chu dan Qin adalah batu giok yang indah. Melihat terlalu banyak batu kasar, siapa yang tidak tergoda untuk melihat batu giok yang indah? Itu bukan salahku, mereka melakukannya lebih dulu. Chu Qin tersenyum tipis, memegang trisula emas di tangannya. Long Qianqian sedikit tercengang. Suara Chu Qin juga sangat anggun, jauh dari pria di sebelahnya. Namun, Long Qianqian dengan cepat menyangkal pikiran dalam benaknya. Aturan adalah aturan, Chu dan Qin berani mengalahkan orang-orang naga gunung, mereka harus membayar harganya, ini wilayah klan Sanlong. Jika kalian melakukan sesuatu terhadap kami di sini, kalian semua salah. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan pelipis putih di samping Long Qianqian berkata dengan dingin. Tetua tulang naga, Long Qianqian buru-buru berhenti ketika dia melihat lelaki tua itu hendak melakukannya. Kemudian dia melihat mereka bertiga, menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, kalian masing-masing akan mematahkan lengan kalian, dan aku akan membiarkan kalian pergi. Baiklah, ayo pergi bersama, aku sedang terburu-buru. Chu Qin menjawab dengan tenang. Meskipun Long Qianqian cantik, momentum Chu dan Qin tidak dapat dikalahkan. Lancang, para naga di pegunungan semuanya marah ketika mereka mendengar ini. Kalian sangat tenang, menghadapi ratusan dari kami, jangan panik. Melihat sikap arogan Chu Qin, rasa suka Long Qianqian telah menurun. Dia melingkarkan lengannya di dadanya dan berkata dengan tenang, siapa namamu? Chu Qin. Chu Qin menjawab dengan ringan. Baiklah, Chu Qin. Aku sangat mengagumimu, dan aku akan membuatkan prasasti untukmu. Long Qianqian menjawab dengan ekspresi dingin. 13 gaya emas, angin menyapu laut. Chu Qin tidak lagi berbicara terlalu banyak, trisula dewa laut di tangannya mekar dengan kekuatan ilahi, dan untuk sesaat, energi yang mengerikan menyembur keluar seperti badai. Putri, hati-hati, orang ini luar biasa. Long Ji mengingatkan. Tetua bernama Tulang Naga mendengus acuh tak acuh ketika mendengar kata-kata itu, dan segera 9 cincin roh hitam menyala di bawah kakinya, memegang perisai kaki, menghalangi bagian depan Long Qianqian. Namun, sedetik kemudian, wajah tetua Keel berubah karena terkejut. Aku melihat cahaya Dewa Laut Chu Qin, begitu menyentuh perisai tetua Keel, itu langsung menghancurkannya. Apa? Tiba-tiba, tetua Keel yang awalnya bersumpah dan menantang, pupil matanya menyusut tajam. Long Qianqian juga terkejut, Elder Dragonborn, tetapi karakter peringkat kelima dari klan Sanlong mereka, dengan kekuatan roh 97. Tulang naga, melihat bahwa perisai tulang naga itu mudah hancur, 3 tetua di sekitar lengan naga, tubuh naga, dan jari naga Long Qianqian segera memanggil cincin roh-roh bela diri, berdiri sejajar dengan tulang naga superior. Trio lengan naga semuanya adalah gelar Douluo tingkat 95.
Kekuatan mereka bertiga dikombinasikan dengan kekuatan tetua tulang naga bersama-sama mencegat cahaya Dewa Laut yang dilepaskan oleh Chu dan Qin, dan akhirnya memblokirnya. Begitulah, keempat tetua klan Sanlong masih melangkah mundur 1 meter ke tanah sebelum mereka bisa berhenti. Ah! Melihat kengerian dan kekuatan Chu dan Qin, mata Long Qianqian dan klan Sanlong melebar. Bagaimana mungkin, di Pulau Sanlong, tidak ada seorang pun di luar klan Sanlong yang dapat menggunakan kekuatan jiwa, mengapa kau melakukannya? Long Qianqian berseru, hanya bisa dikatakan bahwa kau tidak memiliki pengetahuan. Chu Qin tersenyum tipis, baiklah, aku sudah mengatakannya, ayo pergi bersama. Long Qianqian sedikit gugup, keempat gelar Douluo yang dibawanya tidak dapat menahan pukulan sederhana dari Chu Qin. Apa yang akan ia lakukan untuk menghadapi Chu Qin? Baiklah, Chu Qin. Pada saat ini, Gu Yuena tersenyum tipis. Bagaimanapun, naga gunung ini terhubung denganku melalui darah, mari kita lepaskan mereka terlebih dahulu. Ketika Long Qianqian dan Long Gulong menunjuk, keempat tetua saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, dengarkan kau, Naer. Chu Qin mendengar ini, baru kemudian mengurangi kekuatan jiwanya. Dan Gu Yuena perlahan berjalan menuju Long Qianqian dan yang lainnya. Berhenti. Melihat Gu Yuena berjalan ke arahnya, tetua KL sedikit gugup, tetapi berteriak dengan sungguh-sungguh. Gu Yuena mengabaikan tulang naga dan yang lainnya, menatap Long Qianqian dan tersenyum tipis, apakah kau putri dari klan naga gunung? Ya, Long Qianqian mengangguk, sedikit linglung. Baru kemudian ia menyadari bahwa selain Chu dan Qin yang sangat tampan, wanita berambut perak ini juga begitu anggun dan cantik. Siapa namamu? Gu Yuena kemudian bertanya. Long Qianqian. Long Qianqian tertegun dan menjawab dengan jujur. Raja Naga Gunung Bianqian, apakah leluhurmu? Gu Yuena kemudian berkata dengan tenang. Ya, Long Qianqian mengalihkan pandangannya yang indah, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Gu Yuena. Gu Yuena tersenyum acuh tak acuh. Pada saat yang sama ketika ia mengulurkan tangan gioknya, ada sebuah token platinum di atasnya, dan kemudian suara indah Gu Yuena terdengar, Long Qianqian, lihat, kau bisa mengenali benda ini. Putri, jangan pergi ke sana. Tetua KL berkata dengan hati-hati. Long Qianqian menatap token di tangan Gu Yuena, berpikir sejenak, dan melewati keempat tetua, menghampiri Gu Yuena, dan mengambil token itu dengan hati-hati. Ah, ini, perintah perang Raja Naga. Long Qianqian tidak mengetahuinya, dia terkejut pada pandangan pertama. Pada token platinum, satu sisi diukir dengan totem keluarga naga gunung, dan di sisi lain adalah karakter naga kuno, yang merupakan perintah perang Raja Naga legendaris. Mendengar ini, keempat tetua tulang naga juga panik, berlari, dan setelah mengkonfirmasi perintah Raja Naga dari jarak dekat, mereka menelannya satu persatu. Kamu, mengapa kamu memiliki perintah perang Raja Naga? Long Qianqian bertanya dengan tidak percaya. Gu Yuena tidak langsung menjawabnya, tetapi malah bertanya, mengapa, dalam pelatihan leluhurmu, kamu tidak mengatakan bahwa Wan Long berlutut setelah melihat perintah Raja Naga. Generasi ke-108 suku Sanlong telah melihat rajaku. Long Qianqian segera berlutut ke arah Gu Yuena dan berkata dengan hormat. Tulang naga, lengan, tubuh, dan naga-naga mengacu pada empat tetua dan keturunan Raja Naga Gunung itu juga berlutut bersama. Pada saat yang sama, naga terbang yang mereka tunggangi menundukkan kepala dan merenung. Chu Qin tersenyum tipis. Ketika melihat pemandangan ini, bangun, Gu Yuena berkata dengan tenang kepada semua orang. Terima kasih, Rajaku. Long Qianqian dan yang lainnya berteriak bersama. Ini suamiku, dia sedikit kasar tadi. Setelah itu, Gu Yuena menunjuk Chu Qin dan tersenyum tipis. Suamiku, Long Qianqian merasa sedikit bingung ketika mendengar kata-kata itu. Di mana? Di mana? Rajaku, aku impulsif, dan aku ingin meminta maaf kepada Tuan Chu Qin. Long Ji buru-buru meminta maaf. Tuan Chu Qin, aku harap tuanmu tidak peduli dengan penjahat dan mengampuni nyawa kami. Long Ji buru-buru membungkuk ke arah Chu Qin, membungkuk dengan hormat. Mereka yang memegang perintah pertempuran Raja Naga semuanya adalah tokoh tingkat Raja Naga. Dengan kata lain, Gu Yuena adalah sosok yang setingkat dengan leluhur generasi ke-108 mereka. Beraninya mereka mengabaikan Long Ji. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa Gu Yuena adalah Dewa Naga, bagaimana perasaan mereka? Pada saat yang sama, Long Ji akhirnya mengerti mengapa Chu dan Qin begitu kuat.
Bisakah orang Raja Naga menjadi kuat atau tidak? Kalau tidak, mengapa menaklukkan Gu Yuena? Ingat, jadilah manusia di masa depan, tetaplah rendah hati. Chu Qin menjawab dengan tenang. Ya, Longji mengingat ajaran orang dewasa. Longji menjawab dengan cepat dan tulus seolah-olah itu adalah amnesti. Kamu, tinggal di sini selama beberapa generasi. Gu Yuena menoleh ke Long Qianqian dan berkata, kembali ke rajaku, ya. Long Qianqian menjawab, kami telah menjaga kuburan leluhur Raja Naga Gunung, dan kami tidak pernah melangkah ke sini. Di mana kuburannya? Tanya Gu Yuena. Gu Yuena sudah lama tahu bahwa Pulau Sanlong hanya diubah oleh tubuh Raja Sanlong, dan tubuh naganya harus dikuburkan di lokasi misterius agar tidak hancur. Long Qianqian menggelengkan kepalanya, kembalilah ke rajaku. Lokasi pemakaman leluhur adalah rahasia utama bagi klanku. Tidak seorang pun tahu kecuali ayahku, Long Linyu, patriark klan Sanlong. Di mana ayahmu? Gu Yuena terus bertanya. Dia telah mengasingkan diri di Gua Naga klan Sanlong kita. Long Qianqian menjawab, baiklah, bawa aku ke klan naga gunungmu. Gu Yuena tersenyum. Long Qianqian ragu-ragu, meskipun Gu Yuena memegang perintah perang Raja Naga, bagaimana jika klan naga gunung mempunyai rencana jahat? Kenapa, kau tidak percaya padaku? Gu Yuena belum menyelesaikan perkataannya, pupil matanya berubah menjadi putih keperakan, dan jejak nafas Raja Naga perak langsung keluar. Meskipun hanya ada sedikit jejak, aura mengerikan menyebar ke seluruh ruang di sekitarnya dalam sekejap. Semua anggota klan Sanlong merasakan getaran dari jiwa. Getaran ini pasti berasal dari tekanan darah. Maaf, Raja Long, saya salah. Long Qianqian segera memastikan identitas Gu Yuena 100%, dan segera berlutut. Bangun, bawa aku ke klan naga gunung. Gu Yuena tersenyum acuh tak acuh, dan segera berjalan ke sisi Chu Qin, dan burung itu memegang lengan yang terakhir seperti manusia. Ya, Long Qianqian menjawab dengan tergesa-gesa tanpa ragu-ragu. Long Qianqian dan klan naga Zhongshan membawa Chu Qin Gu Yuena Raja Paus Iblis Laut dalam ke kota batu yang dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi. Kota batu, seperti namanya, ini adalah kota yang terbuat dari batu. Seluruh kota memiliki radius sekitar beberapa mil, dan masing-masing adalah rumah batu. Selain itu, semua klan Sanlong mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang, dan klan Sanlong memberi orang perasaan melihat suku asli. Naga gunung itu sangat aneh. Yang jantan memiliki mata coklat, perawakan kekar, dan pengganggu perunggu standar, sedangkan yang betina berwarna putih dan cantik dengan kaki panjang. Pupil matanya sama dengan Long Qianqian, yaitu jenis biru cerah. Berwarna, sepanjang jalan, orang-orang, klan naga di Zhongshan melihat Long Qianqian, dan mereka semua berhenti dan memberi hormat. Pada saat yang sama, mereka melihat Chu Qin dan Gu Yuena yang aneh, Raja Paus Iblis, semuanya dengan beberapa keraguan. Tentu saja, dengan Long Qianqian memimpin jalan bagi Chu dan Qin, semua orang tidak berani membahas apapun. Pada saat yang sama, Chu Qin dan Gu Yuena sama sekali tidak memperhatikan mereka, dan keduanya direkatkan seperti lem. Chu Qin, apakah menurutmu itu aneh? Gu Yuena tersenyum sedikit. Maksudmu, warna pria dan wanita di sini? Tanya Chu Qin. Tebak, mengapa ini? Gu Yuena tersenyum dan mengangguk. Seharusnya itu garis keturunan. Kurasa, selain garis keturunan Raja Naga Gunung, ada garis keturunan Raja Naga lain di tubuh mereka. Chu Qin menjawab, tidak, mereka manusia, kalau tidak mereka tidak akan berwujud manusia. Itu bukan manusia, itu Protoss. Gu Yuena menjawab, Protoss, kata Chu Qin terkejut. Ya, darah Raja Naga sangat kuat. Jika digabungkan dengan manusiamu, darah Raja Naga kemungkinan besar akan menelan darah manusia. Hanya darah Protoss yang bisa dibandingkan dengan Raja Naga. Gu Yuena menjelaskan, maksudmu, Raja Naga Gunung dan Protoss digabungkan. Chu Qin tiba-tiba menyadari. Ya, dan, itu pasti Protoss yang kuat dan cantik. Gu Yuena mengangguk, kalau tidak, mustahil anggota suku Sanlong bisa cantik. Ya, Chu Qin mengangguk. Memang, wanita-wanita Raja Naga Gunung semuanya cantik, meskipun mereka tidak secantik wanita-wanitanya kecuali Long Qianqian, tetapi nilai rata-rata penampilan mereka jelas jauh lebih unggul daripada wanita-wanita biasa di luar. Benarkah, Long Qianqian? Gu Yuena bertanya sambil menatap Long Qianqian. Baiklah, Tuan Raja Naga, Anda benar.
Klan Sanlong kami ditinggalkan oleh leluhur Raja Sanlong dan leluhur Protoss. Long Qianqian telah menguping pembicaraan antara Chu dan Qin, dan ketika dia mendengar pertanyaan Gu Yuena, dia buru-buru menjawab. Aku tidak menyangka bahwa ras naga kita akan memiliki anak dengan Protoss. Gu Yuena menghela nafas sedikit. Apa yang aneh tentang ini? Chu Qin berbisik dengan lengannya di pinggang ramping Gu Yuena. Bukankah kamu, apakah aku juga berhubungan dekat denganku yang akan menjadi dewa? Meskipun aku belum mengambil langkah itu, jika kamu ingin keluar dari makam naga kali ini, itu akan baik-baik saja. Ya, Gu Yuena menjawab dengan wajah memerah. Di sini, pada saat ini, Long Qianqian berhenti dan berkata, ternyata Chu dan Qin telah mencapai bagian terdalam dari kota naga gunung tanpa disadari, dan datang ke depan gunung terdalam. Dan di depan mereka, ada lubang yang sangat dalam. Mulut gua ini tingginya 100 meter, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seorang raja naga raksasa dapat masuk. Long Qianqian, apakah ayahmu ada di sini? Tanya Gu Yuena. Ya, Long Qianqian mengangguk, Tuan Raja Naga, tunggu sebentar, aku akan masuk dan mencarinya. Ya, Gu Yuena mengangguk dengan lembut. Jangan menunggu, Wang Jia yang terkasih, aku sudah di sini. Long Qianqian hendak bergerak, dan dia mendengar suara tua disertai dengan Long Yin. Segera setelah itu, seekor naga terbang kaki besar terbang keluar dari lubang besar itu. Naga terbang kaki itu segera berubah menjadi seorang pria parubaya dengan rambut kaki dan sosok yang tegap. Ayah, Long Qianqian menatap pria itu dan tersenyum terkejut. Pria parubaya itu, mengabaikan Long Qianqian, langsung menghampiri Gu Yuena, berlutut dengan kedua lututnya dan berkata, keturunan generasi ke-107 dari Raja Naga Gunung, Long Linyu, lihatlah rajaku. Mendengar ini, para penonton dari suku Sanlong di sekitarnya semuanya tercengang dan berlutut bersama. Bangun, Gu Yuena menjawab dengan ringan. Terima kasih rajaku. Long Linyu berdiri dan berkata, Long Linyu, bagaimana kamu melihat tubuh asli raja ini? Gu Yuena bertanya, bawahan tentu saja tidak bisa melihatnya. Long Linyu menjawab, tapi tadi, Wang Jia mengambil inisiatif untuk membocorkan jejak darah naga asli, dan bawahannya telah memperhatikanmu. Tanpa diduga, kamu telah selesai mengubah naga. Gu Yuena menjawab, dengan cara ini, kamu juga pasti mengetahuinya, tujuanku ada di sini. Baiklah, aku tahu, Long Linyu menjawab, Wang Jia ingin memasuki makam leluhur. Kalau begitu buka saja, Gu Yuena melanjutkan. Sebagai kaisar klan naga, Gu Yuena tentu saja tidak perlu terlalu sopan. Wang Jia, tidak apa-apa untuk menyalakannya. Long Linyu menjawab, namun, kamu perlu menunggu beberapa saat. Kenapa? Gu Yuena sedikit menyempitkan alisnya. Long Linyu tersenyum penuh hormat, menunjuk ke 9 bintang di atas kepalanya dan berkata, para leluhur memasang penghalang di makam. Hanya ketika 9 bintang membentuk lingkaran, maka makam leluhur dapat dibuka oleh para leluhur. Chu Qin dan Gu Yuena mendongak dan melihat ada 9 bintang yang bersinar di atas kepala mereka, dan 9 bintang itu tampaknya bergerak dalam pola tertentu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Gu Yuena. Wang Jia ada di sini pada waktu yang tepat. Besok adalah waktu ketika 9 bintang akan bulat. Long Linyu tidak berani menyembunyikan apapun. Karena dia tahu bahwa, apalagi Gu Yuena, bahkan Chu dan Qin dapat menghancurkan seluruh klan naga gunung. Apa yang harus dilakukan, Chu Qin? Gu Yuena bertanya kepada Chu Qin dengan tenang. Lihatlah dirimu, kita punya cukup waktu. Chu Qin tersenyum. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu dengan suamiku selama 1 malam. Jawab Gu Yuena. Ya, aku akan mengatur tempat untukmu dan orang dewasa. Long Linyu menjawab dengan hormat. Di bawah pengaturan Long Linyu, Chu Qin dan Gu Yuena tinggal di rumah batu terbesar. Raja Paus Iblis Laut dalam diatur di sebuah rumah batu kecil di sebelahnya, kamu bisa tidur nyenyak lagi. Berjalan ke dalam rumah batu, Gu Yuena tanpa sadar menggeliat. Sosok Gu Yuena awalnya adalah jenis godaan yang mempesona. Pada saat ini, dia meregangkan pinggangnya dan tampak lebih anggun. Pada saat yang sama, karena dia mengenakan rok, pusarnya langsung terekspos. Melihat ini, Chu Qin mengambil kesempatan untuk menyodok pinggang Gu Yuena dengan jarinya. Chu Qin, apa yang kamu lakukan? Gu Yuena tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan berbisik pelan. Persetan. Chu Qin tersenyum pelan. Hah, Gu Yuena terkejut sejenak. Aku bilang, apa aku ini? Chu Qin tersenyum ringan.
Gu Yuena masih sedikit bingung, tetapi dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Chukin, dan berkata dengan gerutuan, buruk. Tapi, apakah kamu benar-benar ingin? Gu Yuena bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, Chukin bertanya, memeluk pinggangnya dari belakang, bagaimana denganmu? Ya, Gu Yuena secara alami mengangguk. Baiklah, aku tidak mau lagi. Chukin menjawab dengan cemberut, melepaskan Gu Yuena, dan duduk di kursi batu. Kenapa? Gu Yuena sedikit bingung karena kekalahannya. Naer, aku ingin bertanya padamu. Chukin menjawab, kamu sudah memiliki perintah perang Raja Naga, mengapa kamu ingin aku bertarung dengan mereka? Hanya itu, Gu Yuena mengerutkan bibirnya, pertama, meskipun aku memiliki perintah perang Raja Naga, tetapi aku tidak bisa bergerak, bagaimana jika mereka tidak mengakuinya? Kedua, orangku bisa bertarung dengan sangat baik, itu masalah besar. Ada apa? Saat Gu Yuena berkata, dia langsung duduk di pangkuan Chukin, dan melingkarkan lengannya di leher Chukin secara alami. Maaf, Chukin tersenyum di sudut mulutnya, kamu jelas bisa melepaskan napas darah dan meyakinkan mereka. Hehe, Gu Yuena tersenyum, malu, Chukin tersenyum pelan, memanfaatkan kaki Gu Yuena dan segera meletakkannya di pundaknya. Chukin, apa yang kamu lakukan? Tanya Gu Yuena, kamu sudah menanyakan pertanyaan ini sekali. Jawab Chukin, Gu Yuena mendengus. Chukin tersenyum tipis, melepaskan sepatu bot hak tinggi kristal Gu Yuena yang bersinar seperti berlian, dan dengan lembut menekan betis Gu Yuena dengan telapak tangannya. Sangat nyaman, Gu Yuena segera berkata dengan ekspresi santai. Aku sudah lama tidak menekannya, dan tekniknya tidak mengalami kemunduran, kan? Tanya Chukin. Tidak, sama sekali tidak. Gu Yuena buru-buru menggelengkan kepalanya. Ini Chukin, aku merasa sedikit tidak nyaman seperti ini. Pada saat ini, Gu Yuena berbaring di atas Chukin dengan posisi aneh, memang sedikit tidak nyaman. Itu saja, kata Chukin dengan mendominasi, sambil berkata, telapak tangannya terus meremas betis Gu Yuena. Setiap saat, Chukin merasa bahwa Gu Yuena seperti batu giok yang tak ternilai harganya, jadi dia tidak bisa meletakkannya. Gu Yuena hanya meletakkan tangannya di belakang kepalanya, diam-diam menikmati pijatan Chukin. Naer, apakah menurutmu kita bisa menemukan kristalisasi Raja Naga Gunung? Tanya Chukin. Seharusnya begitu. Sulit dikatakan jika itu ras naga lain. Gu Yuena menjawab, tetapi Raja Naga Gunung, tetapi keberadaan raja yang seperti dewa, kristal naganya tidak akan hilang begitu saja. Setelah menemukan Long Jing, bisakah kekuatanmu dipulihkan? Tanya Chukin. Bagaimana bisa semudah itu? Gu Yuena menggelengkan kepalanya, menemukan Long Jing, tetapi juga asimilasi. Itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade. Chukin sedikit mengernyit, selama beberapa dekade. Tentu saja, itu mungkin dalam beberapa tahun. Gu Yuena tersenyum, Chukin, jangan khawatir, milikku hanya akan menjadi milikmu. Aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Jawab Chukin, aku tidak mau, tetapi aku tidak bisa menahannya. Dagu Gu Yuena berkerut, cucu berkata dengan menyedihkan. Namun, Chukin, aku punya insting. Kata Gu Yuena, Chukin mengerutkan kening. Aku merasa mungkin ada sesuatu yang misterius di makam Raja Naga Gunung. Gu Yuena berkata, formasi itu sama sekali bukan milik klan naga. Apa maksudmu? Chukin sedikit terkejut, mungkinkah klan Sanlong menipu kita? Itu tidak mungkin. Gu Yuena menjawab, mereka tidak punya nyali, tetapi pasti ada bahaya di makam Raja Naga Gunung. Dan aku tidak bisa menggunakan kekuatan rohku. Jangan khawatir, Naer. Chukin tersenyum tipis, serahkan bahaya ini padaku. Bagus. Gu Yuena tersenyum. Pada saat ini, telapak tangan Chukin perlahan meluncur ke arah paha Gu Yuena, dan pada saat yang sama berkata dengan lembut, sudah berakhir, aku ingin menghukummu. Ya, Gu Yuena mengangguk dengan lembut. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan segera pergi ke telapak tangan. Pada saat yang sama, di rumah batu patriark klan Sanlong. Ayah, kami benar-benar ingin membuka makam leluhur kami. Long Qianqian bertanya ke arah Long Linyu. Ya, Long Linyu mengangguk, bagaimana kami bisa menolak permintaan Raja Naga? Bukankah itu pemberontakan? Tapi, menggali makam leluhur juga merupakan pemberontakan besar. Kata Long Qianqian. Ini, aku tahu. Long Linyu menjawab, namun, mereka harus masuk. Kenapa?
Klan Sanlong telah meninggalkan instruksi leluhur yang misterius. Long Linyu menjawab, jika ada Raja Naga yang mengunjungi Pulau Sanlong, mereka harus dimasukkan ke dalam makam. Ternyata leluhur Raja Naga Gunung sudah mengatur semuanya. Long Qianqian berkata dengan jelas. Tidak, Long Linyu menjawab, itu bukan leluhur Raja Naga Gunung, tetapi leluhur Protoss. Leluhur Protoss. Long Qianqian terkejut, matanya yang indah menyipit. Ya, Long Linyu mengangguk, aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi bagaimana kita bisa melanggar warisan leluhur? Ya, Long Qianqian mengangguk sambil berpikir. Qianqian, saat makam naga dibuka, kau bisa masuk bersama Tuan Raja Naga dan yang lainnya, aku tidak akan pergi. Long Linyu menambahkan, kenapa? Long Qianqian bertanya dengan ragu. Makam naga sebenarnya bukan makam satu orang. Long Linyu menjawab, itu adalah makam gabungan leluhur Raja Naga Gunung dan leluhur Protoss. Darah leluhur Raja Naga Gunung terlalu kuat, jadi itu sepenuhnya menutupi darah leluhur Protoss. Kaulah satu-satunya orang yang bukan wuhun Raja Naga Gunung tetapi wuhun leluhur Protoss sejak klan Sanlong berdiri. Klan Sanlong belum mencatat cara menggunakan wuhunmu. Mungkin di dalamnya, kau akan mendapatkan beberapa petualangan. Ayah, apa jiwa bela diriku? Tanya Long Qianqian. Long Qianqian tahu bahwa dia telah membangkitkan jiwa bela dirinya dan memperoleh cincin roh kaisar jiwa, tetapi sampai sekarang, dia tidak tahu apa jiwa bela dirinya. Karena setiap kali dia memanggil wuhun, tidak ada apa-apa. Aku tidak tahu, tidak ada catatan tentang roh leluhur Protoss dalam silsilah. Long Linyu menggelengkan kepalanya, tidak ada yang tahu apa rohmu. Kali ini kamu memasuki makam naga, mungkin akan ada petualangan. Lagi pula, jangan khawatir. Dengan Raja Naga dan orang dewasa itu, kamu akan aman. Long Linyu menambahkan, oke, ayah. Keesokan harinya, cahaya bintang-bintang menyinari rumah batu tempat Chuqin dan Gu Yuena berada melalui jendela batu. Ding, misi sampingan Dewi Gu Yuena dibuka, misi sampingan, dapatkan kristal naga Raja Naga, buka segel kedua Dewi Gu Yuena, dan dapatkan rahasia, Suaka Naga. Sistem, apakah segel kedua Gu Yuena akhirnya terbuka? Chuqin segera terbangun oleh perintah sistem dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, tuan rumah. Sistem menjawab, ayo, kesempatan untuk mengetahui kedalaman Dewi Gu Yuena sudah dekat. Aku mencintaimu sampai mati. Chuqin bersemangat. Jika Anda mengatakan bahwa dua penyesalan besar Chu dan Qin selama bertahun-tahun, maka tidak diragukan lagi bahwa Gu Yuena dan Qian Renshui memiliki dua simpul hati. Yang pertama memiliki segel, dan yang terakhir perlu menjaga tubuh es dan batu giok tetap bersih. Sekarang, segel Gu Yuena akhirnya akan rusak. Tuan Chuqin. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu, disertai suara wanita yang jelas. Chuqin dapat mengatakan bahwa itu pasti milik Long Qianqian. Siapa? Chuqin, tanya Gu Yuena, sambil mengusap matanya yang masih mengantuk. Tidak apa-apa, Naer, kamu tidur dulu, aku akan pergi melihatnya. Chuqin tersenyum tipis. Kata Gu Yuena dengan sangat malas dan ramah. Setelah berbicara, Chuqin segera berpakaian dan bangkit, dan pada saat yang sama menutupi Gu Yuena dengan selimut. Dengan suara mencicit, pintu kayu rumah batu itu terbuka, dan Long Qianqian berdiri di sana mengenakan rok hijau. Rok Long Qianqian masih sangat dingin dan strukturnya sama dengan baju besi kulit binatangnya, seolah-olah embusan angin dapat membuatnya terasa bertiup. Pada saat yang sama, Long Qianqian membandingkan mahkota kemarin dan menggantinya dengan kostum daun hijau segar, dengan penampilannya yang seperti peri, benar-benar seperti putri peri di hutan. Dibandingkan dengan kemarin, Long Qianqian jelas lebih cantik sekarang. Kecantikan yang tak tertandingi, dengan riasan yang liar. Rao adalah Chuqin sedikit tidak yakin, tetapi dia masih tersenyum sedikit. Nona Qianqian, apakah Anda? Tuan Chuqin, di mana Raja? Long Qianqian bertanya dengan beberapa hidangan. Tidur, Chuqin menjawab, ada apa? Ini sarapan yang disiapkan oleh suku untuk dua orang dewasa. Long Qianqian menjawab, tuanku, bagaimana? Menurutmu, baiklah, berikan padaku. Chuqin mengambil cakram Long Qianqian dan berkata, tanpa diduga, kamu masih akan memasak di sini. Ya, Long Qianqian tersenyum dan berkata, aku hanya tidak tahu apakah Fu memenuhi selera orang dewasa. Tidak masalah, Naer dan aku mengikuti. Jawab Chuqin. Naer, Long Qianqian sedikit terkejut. Itu rajamu.
Chukin melirik Gu Yuena yang sedang berbaring di tempat tidur. Oh, sepertinya orang dewasa dan raja benar-benar mesra. Long Qianqian sedikit iri. Lagi pula, Long Qianqian berusia lebih dari 20 tahun dan belum pernah punya pacar. Selain itu, meskipun para pria dari klan Sanlong bertubuh kekar dan tegap, penampilan mereka tidak terlalu bagus. Dibandingkan dengan Chu dan Qin, mereka benar-benar berbeda. Tidak apa-apa, Chu Qin tersenyum, bagaimana denganmu, apakah kamu punya pacar? Long Qianqian menggelengkan kepalanya, ayah berkata, aku tidak diizinkan menikah jika aku berusia kurang dari 40 tahun. Dan bahkan jika aku ingin menikah, aku adalah anggota suku. Lagi pula, kamu adalah seorang putri. Chu Qin mengangguk. Tidak, tidak, tidak. Di depan orang dewasa, bagaimana gadis kecil itu bisa mengaku sebagai seorang putri? Long Qianqian menjawab, kemarin, aku benar-benar menyinggung orang dewasa. Qianqian akan membayarmu untuk itu. Setelah mengatakan itu, Long Qianqian membungkuk dan memberi hormat. Tidak perlu, tidak perlu. Chu Qin buru-buru berhenti. Nona Qianqian, kalian tidak saling kenal jika tidak bertengkar. Lagi pula, aku memukulmu dan ingin meminta maaf. Seharusnya aku yang meminta maaf. Tidak, tidak. Bagaimana mungkin aku meminta orang dewasa untuk meminta maaf? Long Qianqian buru-buru berkata, kalau begitu, tidak ada dari kita yang meminta maaf. Chu Qin tersenyum tipis, bagaimana? Baiklah, Long Qianqian setuju untuk menjawab. Baiklah, kalau begitu silakan saja. Chu Qin menjawab, ketika 9 bintang itu bulat, beritahu kami. Tunggu, tuanku, Qianqian punya sesuatu untuk diminta. Kata Long Qianqian, ada apa? Chu Qin bertanya sedikit terkejut. Ketika kau memasuki makam naga, bolehkah aku ikut denganmu? Tanya Long Qianqian, kau juga ingin ikut? Chu Qin bertanya sedikit terkejut. Ya, Long Qianqian mengangguk, ayah berkata, seni bela diriku adalah yang paling istimewa dalam sejarah klan Sanlong. Itu semua adalah seni bela diri Raja Naga Gunung. Hanya aku yang mewarisi seni bela diri leluhur Protoss. Leluhur Protoss. Benar saja, tebakan Naer benar. Chu Qin tersenyum tipis, Nona Qianqian, apa jiwa bela dirimu? Long Qianqian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Chu Qin sedikit mengernyitkan alisnya dan tersenyum, bagaimana mungkin seseorang tidak mengetahui jiwa bela dirinya. Long Qianqian menjilat bibirnya, dan tepat di bawah kakinya yang indah, 6 cincin roh ungu, hitam, hitam dan hitam menyala, tetapi tidak ada apapun di belakang atau di tangannya, dan tidak ada perubahan di tubuhnya. Chu Qin tiba-tiba sedikit tertegun. Tuan Chu Qin, jiwaku tidak terlihat dan tidak berwujud, jadi aku tidak tahu apa itu, jadi aku ingin pergi ke makam leluhurku. Long Qianqian menjawab, lalu apakah ayahmu tahu? Chu Qin bertanya, yah, aku tahu. Long Qianqian mengangguk, baiklah, kau boleh ikut dengan kami. Jangan khawatir, Naer dan aku akan berada di sana untuk memastikan keselamatanmu. Chu Qin mengangguk, terima kasih, Tuan Chu Qin. Kata Long Qianqian dengan gembira. Tidak apa-apa, kalau begitu kau kembali dulu, hubungi kami jika ada keadaan. Chu Qin tersenyum tipis. Kata Long Qianqian, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Chu Qin tersenyum tipis, berbalik dan memegang piring di tangannya, baru saja akan masuk ke dalam rumah, suara Gu Yuena sudah terdengar. Setelah melihat ini, Chu Qin segera menutup pintu dan dengan ringan menegur, Naer, kenapa kau tidak memakai pakaian? Naga tidak memakai pakaian sejak awal. Gu Yuena sedikit cemberut, terlebih lagi, kau sendirian di ruangan ini. Apa yang kau takutkan? Kau, Chu Qin menggelengkan kepalanya sedikit. Baiklah, aku akan memakainya. Gu Yuena baru saja mulai berpakaian. Saat dia memakainya, dia bertanya, itu tepat di luar pintu tadi. Long Qianqian, jawab Chu Qin, itu benar-benar dia, sepertinya Chu Qin, kau telah menemukan target baru lagi. Gu Yuena tersenyum manis. Naer, kau, Chu Qin menatap Gu Yuena dengan tatapan pucat, tujuan terbesarku sekarang adalah membuka segel kedua milikmu. Kalau begitu aku akan mengajarimu makanan yang berat. Kata Chu Qin sambil menggertakkan giginya sambil meletakkan piring. Gu Yuena menyipitkan matanya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Berpakaian rapi, berjalan ke meja, dan berkata, Chu Qin, aku baru saja mendengar Qianqian berkata bahwa dia sepertinya tidak tahu apa itu jiwa bela dirinya, kan? Ya, Chu Qin mengangguk,
aneh juga mengatakannya. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti itu, seseorang bahkan tidak bisa melihat apa itu jiwa bela dirinya. Apakah itu jiwa tubuh? Gu Yuena bertanya dengan ragu, setidaknya jiwa dan raga akan berubah. Dia sama sekali tidak berubah, kata Cukin sambil memegang sepotong daging babi rebus dan menyodorkannya ke bibir merah Gu Yuena. Aneh sekali, Gu Yuena membuka mulutnya, memakan daging babi rebus itu, Dai Mei sedikit mengembun. Cukin dan Gu Yuena tinggal bersama klan Sanlong selama 1 hari 1 malam, di mana mereka melakukan banyak diskusi khusus. Agar tidak membuat Qian Renshui dan yang lainnya khawatir, Cukin meminta Raja Paus Iblis Laut Dalam untuk bergegas kembali ke Gurun Es terlebih dahulu. Akhirnya pada hari ini, Long Linyu mengundang mereka ke altar pusat di kota Sanlong. Pada saat ini, Anda dapat melihat 9 bintang di langit tepat di atas altar, membentuk lingkaran yang sempurna. Cukin, Gu Yuena, dan Long Qianqian berada di altar. Wang Jia, Tuan Cukin, Long Linyu menatap Gu Yuena dan Cukin, dengan formasi ini, kalian bisa memasuki kuburan leluhur. Setelah kalian memasuki kuburan, kalian tidak bisa keluar dalam waktu 1 hari. Setelah 1 hari, Jiuxing memutuskan lingkaran, dan pintu masuk akan menyala sebentar sebelum kalian bisa keluar. Nyalakan saja, Gu Yuena menjawab, kalian tidak perlu khawatir tentang apa yang keluar. Ya, Long Linyu buru-buru menjawab. Begitu suara itu jatuh, 8 tetua klan Long Linyu dan Sanlong membentuk lingkaran di bawah altar yang sesuai dengan bintang-bintang di langit. Detik berikutnya, cincin roh bulu sisik naga dan 8 tetua bergerak bersama, dan kekuatan roh mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan saling terkait, membentuk lingkaran yang utuh. Pada saat yang sama, bintang-bintang berkedip, dan kecemerlangan emas turun sesuai dengan tubuh ke-6 naga. Naga melahirkan 9 putra, dan naga gunung adalah raja. Bersamaan dengan raungan bulu sisik naga, sebuah lubang hitam melingkar muncul di antara 9 bintang. Segera setelah itu, lubang hitam ini memancarkan cahaya ke arah trio Chu dan Qin. Dalam sekejap, mereka bertiga menghilang, atau tersapu oleh lubang hitam, dan masuk. Ketika Chu Qin dan yang lainnya muncul lagi, mereka telah memasuki sebuah gua besar. Gua ini dikelilingi oleh dinding seperti kristal. Tidak ada apa-apa di dalam gua. Aneh, mengapa tidak ada apa-apa di makam leluhur? Long Qianqian bingung. Chu Qin, pada saat ini, ekspresi Gu Yuena sedikit tidak nyaman. Ada apa, Naer? Chu Qin bertanya dengan tergesa-gesa. Tuanku, ada apa? Long Qianqian juga terkejut. Saya tidak tahu, ini sangat tidak nyaman. Gu Yuena mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa? Ekspresi Chu Qin berubah, dan dia buru-buru menopang tubuh halus Gu Yuena, dan segera menyuntikkan kekuatannya sendiri ke tubuh Gu Yuena. Bagaimana? Tanya Chu Qin sambil menuangkan air. Baiklah, lebih baik. Gu Yuena mengangguk pelan. Atau, duduk di sini sebentar. Chu Qin sangat peduli. Gu Yuena menggelengkan kepalanya, wajahnya berubah kaget, tidak apa-apa. Tapi Chu Qin, kekuatanku terhalang. Ah, apa yang terjadi? Chu Qin sedikit terkejut. Ya, kata Gu Yuena lemah, dan menunjuk ke ketinggian dinding kristal di depannya. Chu Qin mengikuti jari giok Gu Yuena dan melihat ke atas, dan melihat ada cermin emas aneh di sana. Apa itu? Tanya Chu Qin dengan bingung. Cermin naga penjara. Gu Yuena menjawab, harta karun Protos, seharusnya berada di tangan dewa tingkat tinggi. Itu dapat menghalangi semua kekuatan naga. Awalnya kekuatanku tidak akan terhalang, tetapi aku masih belum pulih sepenuhnya. Sesuatu dari Protos, aku akan menghancurkannya. Chu Qin mengerutkan kening. Setelah berkata demikian, Chu Qin membawa trisula emas dan langsung berlari ke cermin naga milik tahanan. Lancang, beraninya mengganggu tidur leluhur. Begitu langkah kaki Chu Qin bergerak, terdengar suara tua. Lelaki tua itu bermata coklat, bertubuh kekar, dan berkulit perunggu, agak mirip dengan suku Long Qianqian. Lelaki tua itu berwajah dengan aksara Cina, dan memiliki keagungan seorang atasan. Bedanya, lelaki tua itu memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya. Siapa kau? Tanya Chu Qin dingin sambil menatap lelaki tua itu. Penjaga makam leluhur, tanduk naga. Jawab lelaki tua itu. Siapapun kau, keluar. Kata Chu Qin dingin. Tanduk naga, kakek. Chu Qin hendak melakukannya ketika Long Qianqian tiba-tiba berteriak. Kakek, Chu Qin dan Gu Yuena sama-sama sedikit terkejut ketika mendengar ini,
dan tanduk naga menatap Long Qianqian dengan kaget, dan berkata dengan ragu, apakah kau? Kakek, ini aku Qianqian. Long Qianqian berjalan mendekat dengan sedikit kegembiraan, dan langsung terjun ke pelukan tanduk naga. Ah, Qianqian, Long Zijia buru-buru memeluk Long Qianqian. Setelah melihatnya dengan saksama, dia berkata dengan sedikit kegembiraan, itu benar-benar kamu, Qianqian. Qianqian, apakah kamu sudah setua ini? Tanduk naga berkata dengan sedikit kegembiraan. Ya, 20 tahun. Kakek, bukankah ayah mengatakan bahwa kamu hilang? Ada apa? Long Qianqian bertanya ketika dia melepaskan tanduk naga, menyeka air matanya. Oh, ceritanya panjang. Long Hon menjawab, Qianqian, seperti yang kau lihat, kakek tidak hilang. Dia telah menjadi penjaga makam leluhur Raja Naga Gunung. Ini adalah patriark klan Naga Gunung kita. Akhir dari garis keturunan. Setiap orang yang mencapai batas Douro harus datang ke sini untuk menjaga makam sampai dia meninggal, dan kemudian diwariskan kepada patriark berikutnya. Tentu saja, ini adalah rahasia utama dari garis keturunan kita, dan pada saat yang sama ayahmu tidak akan memberitahumu, jadi aku khawatir kamu akan memiliki beban psikologis. Bagaimanapun, ratusan tahun kemudian, giliranmu akan tiba. Kakek, kalau begitu, tidak bisakah kamu keluar? Long Qianqian bertanya dengan sedih. Karena ini adalah takdir, bagaimana kamu bisa dengan mudah melanggarnya? Dragon Hon menggelengkan kepalanya dan mendesah, Qianqian, tidak masalah, kakek sudah puas melihatmu lagi. Qianqian, apakah mereka berdua juga anggota klanku? Long Zijiao memikirkan Chuqin dan Gu Yuena di samping. Ngomong-ngomong, kakek, aku lupa memperkenalkanmu. Long Qianqian menjawab, kedua orang ini, yang satu adalah Raja Naga Gu Yuena, yang satu lagi adalah suaminya, Chuqin. Ah, setelah mendengar kata-kata itu, tanduk naga segera membungkuk kepada Gu Yuena dan berkata, keturunan Raja Naga Gunung, tanduk naga, beri hormat kepada Tuan Raja Naga. Bangun, Gu Yuena tidak lagi begitu lemah dan kesakitan saat ini, dan berkata dengan tenang. Tuan Raja Naga, Tuan Chu dan Qin, tadi aku sudah tua dan tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tai. Tanduk naga melanjutkan, aku harap kedua orang dewasa itu akan memaafkanku. Tidak apa-apa, Chuqin berkata, tanduk naga, apakah kau penjaga makam? Ya, tanduk naga menjawab dengan hormat. Lalu, tahukah kau, di mana sisa-sisa Raja Naga Gunung? Tanya Chuqin, sisa-sisa Raja Naga Gunung. Begitu, kalian berdua adalah orang-orang yang sedang menunggu para leluhur dalam pelatihan leluhur. Tanduk naga tiba-tiba terkejut. Apa maksudmu? Chuqin dan Gu Yuena bertanya dengan heran pada saat yang sama. Warisan leluhur mengatakan bahwa suatu hari nanti, seorang Raja Naga akan menemukan makam ini dan datang untuk mengambil saripati dan darah Raja Naga. Jawab tanduk naga, leluhur, Raja Naga Gunung. Chuqin mengangkat alisnya, seharusnya begitu. Kecuali leluhur Raja Naga Gunung, tidak seorang pun seharusnya memiliki kekuatan seperti itu. Dapat dikatakan untuk memprediksi dan meramalkan masa depan. Long Zijiao mengangguk. Meramalkan masa depan. Tidak. Tiba-tiba, Gu Yuena berkata dengan heran. Ada apa, Naer? Tanya Chuqin. Pertama, pada dasarnya tidak ada yang bisa memprediksi takdir klan naga, terutama milikku. Kedua, Raja Naga Gunung sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk meramal masa depan. Tatapan Gu Yuena dingin.